Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bahwa para ulama pernah mengatakan bahwa akhlak lebih tinggi dari hukum. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Sampai-sampai mereka mengatakan al-ityanu bil adab khairun min imtithalil amr. Jadi kita bersikap dengan adab yang sempurna itu lebih didahulukan daripada kita melaksanakan perintah secara apa adanya. Nah, ini perlu pembahasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apa maksud dari ungkapan ini? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Para ulama mengatakan akhlak itu di atas hukum. Maksudnya, saudara, manakala akhlak itu ditegakkan, hukum pasti ditegakkan. Kalau hukum yang ditegakkan, belum tentu akhlak ikut tegak, saudara. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pola fikir, cara fikir kaum liberal. Orang liberal ngomong begini, tujuan daripada sholat puasa kan supaya akhlak baik. Ya kalau akhlak kita udah baik, nggak perlu kita sholat sampai puasa. Kan ulama-ulama mengatakan akhlak di atas hukum. Jadi hukum sholat, hukum puasa itu rendah, nggak perlu kita laksanakan. Manakala akhlaknya sudah bisa kita capai, kan tujuannya akhlak yang mulia. Nah, jadi dia mengatakan akhlak di atas hukum, udah hukumnya buang aja, yang penting akhlak. Nah, ini penyesatan atau pendangkalan akidah, saudara. Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa sholat? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa puasa? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa akidah yang kuat, tanpa syariat yang tegak? Mustahil. Justru yang dimaksud dengan akhlak di atas hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, bukan peninggalan hukum. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu apa itu akhlak? Apa sih akhlak itu? Saya di sini tidak ingin menyampaikan dengan teori. Saya lebih suka menyampaikan dalam bentuk contoh-contoh yang praktis, supaya kita nanti punya gambaran apa itu akhlak yang mulia. Kita berikan beberapa contoh. Satu, saudara, kita akan berikan contoh. Kalau ini yang tadi, kita akan berikan contoh akhlak sholat. Saya mau tanya kepada semua yang hadir di sini, syarat sholat salah satunya adalah menutup aurat, betul? Baik. Aurat laki-laki dari mana sampai ke mana? Pusar sampai ke lutut. Jadi kalau ada seseorang pemuda sholat dari pusar sampai lutut ketutup, syarat sholatnya lengkap, kemudian rukun sholatnya sempurna, sholatnya sah tidak? Sah tidak? Sah. Bagus, secara hukum sah. Nah, kemudian ada problem. Ini anak muda sholat ambil kain, dia pakai, dia tutup dari pusar sampai ke lutut, dia sholat, dada terbuka, ketek kemana-mana. Allahu Akbar, itu bulu ketek kayak sarang gonggo. Tapi ketutup, dia punya aurat dari pusar sampai ke lutut. Syarat sholat yang lain lengkap, rukun sholat yang lain sempurna. Saya tanya, sholatnya sah gak? Secara hukum sah gak? Sah. Tapi secara akhlak kurang ajar. Secara akhlak kurang ajar, saudara. Secara hukum kita mesti akui sah. Sah secara hukum, pengertian sah. Dia nggak wajib qadha lagi, dia udah laksanakan, saudara. Tapi secara akhlak kurang ajar. Loh, kenapa kita katakan kurang ajar? Manakala pemuda tadi diundang oleh pejabat tinggi, ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jenderal, ketemu orang besar, ketemu pejabat, ketemu orang kaya, dia bisa berpakaian yang rapi, dia pakai bajunya yang terbaik, dia bikin penampilannya yang paling indah, saudara.
Begitu menghadap Allah yang menciptakan dia, yang memberikan dia nikmat tidak terhingga, yang menjamin daripada nafkah dia seumur hidup dia, yang memberikan dia ruh, dia menghadap Allah dalam bentuk sedemikian rupa, kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Bahasa Arabnya apa kurang ajar? Qalilul adab. Qalilul adab atau adimul akhlak, tidak punya akhlak, saudara. Kecuali darurat, dia nggak punya baju lagi, cuman satu-satunya itu kain, yang lain nggak bisa dipakai buat sholat, apa boleh buat, saudara? Mestinya dia menghadap Allah dengan pakaian yang terbersih, tersuci, terbaik, terindah, terbagus. Dia tampilkan dirinya di hadapan Allah dengan penampilan terbaiknya, saudara. Kalau itu dia lakukan, sholatnya bukan saja sah, tapi sholatnya juga berkah. Kenapa? Sebab berakhlak. Makanya tadi saya katakan, akhlak itu ialah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, saudara. Dia sholat menutup pusar sampai lutut cukup, tapi kurang sempurna. Manakala dia sempurnakan, saudara, itulah yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak?